Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi di bab 1 ini ya. Bab 1 chapter terakhir. Jadi ini adalah chapter terakhir dari memodelkan struktur ya, memodelkan struktur dan mengeditnya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menggunakan tool sebelah sini ya, dan juga bagaimana cara menggunakan ini. Masih ada satu teknik editing lagi yang sangat berharga untuk dipelajari, yaitu dengan menu yang di atas ya. Jadi di menu, tepatnya di menu edit ini nanti ya. Oke, kita harus memiliki suatu model terlebih dahulu. Untuk mudahnya kita gunakan model 3 dimensi. Karena 3 dimensi ada sumbunya, semuanya ada jaraknya ya, IZ. Jadi nanti kita mudah untuk belajar. Oke. Jadi masuk aja ke 3D frames. Oke. Kemudian saya tidak akan gunakan parameter ini. Saya akan mendefinisikan parameter sendiri. Karena ketika kita gunakan ini nanti kemungkinan titik nol-nolnya tidak bisa kita kontrol ya. Jadi kita tidak tahu titik nol-nolnya. Nah, untuk melakukan file langkah editing seperti ini ya, kita sangat membutuhkan yang namanya koordinat. Maka dari itu kita harus benar-benar tahu di manakah koordinat titik 00 tersebut ya. Oke. Karena kita tidak gunakan ini, maka langsung saja masuk ke use custom grid spacing and locate addition ya. Locate origin ini ya. Maaf. Edit grid. Nah, nanti Anda akan dihadapkan dengan Windows seperti ini. Oke. Unitnya sudah pasti ya, Newton meter Celsius terlebih dahulu. Kemudian ini adalah panjang searah sumbu X. Anda bisa lihat min 9, min 3, 3 dan 9. Ini berarti setiap increment, setiap kenaikan strukturnya adalah 6 meter ya. Min 9 ke 3, 6. Min 3 ke 3 juga 6. Kemudian 3 ke 9 juga 6. Namun, titik 00-nya tidak tepat di A. Ya, ini kemudian nanti menjadi masalah yang membuat kita bingung gitu ya. Maka dari itu saya ganti. Titik A ketik angka 0 di sana. Kemudian tambah 6, yaitu berarti 6. Tambah 6 lagi 12. Dan kemudian 18 ya. Jadi itu cara mengeditnya. Sampai nanti titik 00-nya tepat di poin A. Begitupun dengan Y ya. Y itu adalah ke arah depan belakang. Jadi ingat X itu kiri kanan, Y itu depan belakang, dan Z itu atas bawah ya. Karena saya ikuti aja dia 6 ya. Saya ikuti aja dia incrementnya 6. Itu setiap bentang dia 6 meter. Tapi karena tidak tepat 0, maka saya edit lagi. Pertamanya 0. Kemudian 6 dan 12 ya. Oke, dan tentu saja Anda bisa mengedit merubah itu ya, merubah panjangnya setiap bentang di sini. Ini kebetulan saja saya gunakan 6, seperti itu ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan Anda menambahkan gridnya lagi ya, menambahkan gridnya lagi di sini bebas untuk diedit. Kemudian tingginya kebetulan sudah tepat ya, dari 0 sampai 6 dan setiap kenaikan tinggi 3 meter, ya. Jadi ini adalah yang saya inginkan dan nanti jadinya akan seperti ini ya. Tunggu aja oke. Kemudian oke. Ya. Jadi nanti akan jadi seperti ini. Dan kemudian yang kita cari ini. Ya. Grid point-nya 00 ini sekarang bisa kita ketahui di sebelah pojok kiri bawah. Ya, di sini. Oke. Jadi saya akan delete aja ini dulu untuk mempermudah contoh kita. Kemudian saya akan buat portal di sini ya. Portal di sini. Caranya tentu saja ubah pandangannya menjadi pandangan YZ ya. YZ. Kemudian lihat di pandangan YZ, kemudian geser bidang gambarnya. Bidang gambar ini ya. Ya, yang berwarna biru langit itu kita lihat ya, bergeser. Tempat kerja ke sini dulu, karena saya akan mendemonstrasikan bagaimana mengedit portal di sebelah sini. Ini belum ada portalnya, karena tadi saya sudah delete semua, maka tambahkan portal secara otomatis dengan menggunakan menu ini ya, Quick Draw Frame Cable.
kemudian blok aja seperti ini. Otomatis akan keluar portalnya, kemudian tutup, dan kursornya kembalikan ke normal ya. Oke. Lah, kalau sudah seperti ini saya akan menunjukkan fasilitas-fasilitas yang ada di menu edit. Tentu saja Anda harus lakukan selecting terhadap portalnya terlebih dahulu ya, seperti ini. Ketika sudah diblok semua seperti ini, kemudian masuk ke menu edit. Di sini ada beberapa ya. Ada yang namanya copy. Kemudian lakukan Ctrl V ya, atau bisa dilakukan Ctrl C, Ctrl V di keyboard Anda. Namun pastinya Anda akan ditanyai paste coordinates. Ya. Jadi dia mau di-copy kemana? Misalnya X-nya saya isi 6. Maka portal ini akan dibawa 6 meter searah sumbu X ya. Jadi kira-kira nanti ada di sini. Kopinya di sana ya. Seperti itu. Itu adalah fasilitas copy ya. Sangat mudah. Saya ganti lagi mungkin. Oke, di bidang gambar ini. Ctrl C, Ctrl V, atau bisa lakukan ini edit, copy, kemudian edit, paste. Misalnya saya mau geser portalnya ke depan belakang, kemudian berarti Y-nya ya. Y-nya diedit. Delta X-nya kembalikan ke 0. Kemudian delta Y-nya misalnya 12. Ya, dia akan copy 12 meter dari ini, dari titik ini ya. 12 meter berarti ke sana, ke depan belakang. Karena dia plus berarti ke depan. Seperti itu ya. Itu adalah fasilitas mengcopy. Saya download lagi aja. Oke. Kemudian lagi saya akan gambar portalnya. Di sini aja lagi. Quick draw. Oke. Kemudian menu yang tak kalah sering digunakan adalah ini ya. Jadi jangan lupa untuk blok dulu. Edit, replicate. Ya. Jadi ada banyak sebetulnya menu, tapi yang sering kita gunakan nanti ini, replicate ya. Replicate itu kalau linear itu hampir sama seperti copy ya. Linear itu hampir sama seperti copy, jadi menentukan arahnya. Jadi seperti ini misalnya DX-nya 12. Number of copy-nya ya, number of copy-nya 1. Ya, jadi akan dipindahkan 12 meter ke arah sumbu X. Jadi ini seperti tadi. Lah, mungkin yang sedikit beda adalah dua fasilitas di sebelah kanannya ya. Edit, replicate, ada yang namanya rotate ya. Ini adalah radial rotate. Jadi misalnya kita harus menentukan terlebih dahulu kemana dia akan dirotasi ya. Kalau paralel searah X berarti dia akan menjadikan sumbu X sebagai sumbu putar ya, sumbu putarnya. Jadi misalnya ini adalah koordinatnya, saya ganti 00. Oke, kemudian angle-nya katakanlah 45. Itu ya. Ada di sana. Jadi sumbu X menjadi sumbu putar. Dan sudut putar diasumsi berdasarkan titik 00. Ya, jadi ini 45 derajat. Seperti itu. Ada lagi ya, saya pindah pindah gambar saya ke sini. Menu yang namanya edit, replicate, mirror ya, ini juga tak kalah penting ya. Anda harus menentukan di manakah cerminnya ya. Jadi yang paling mudah dipahami nanti menggunakan 3D plane ya, 3D plane mirror yang sebelah sini. Ya. Ini yang kemudian saya bilang kita akan main koordinat ya. Jadi kita harus menentukan kacanya di mana. Misalnya yang sebelah sini yang terakhir ini saya gunakan sebagai kaca. Maka kita harus tahu koordinatnya ini dulu ya. Tadi incrementnya X adalah 6 meter, sehingga titik ini adalah koordinatnya adalah X-nya 18. Jadi 6, 12, 18. Y-nya 0, Z-nya 0. Kemudian X2 adalah di sini ya. Jadi anggaplah ini sebagai cermin. Jadi di sini ada X2, titik kedua dari cermin tersebut.
X-nya kemudian berarti dia 18. Y-nya dia berarti adalah 12 karena setiap kenaikan Y tadi adalah 6 meter. Kemudian Z-nya tetap 0. X3 kira-kira di sini, anggaplah cermin kita di sini ya. X3 adalah sembarang titik di atas. Jadi saya asumsi saja di sebelah sini. Maka dari itu X3 tetap 18. Y3 adalah 6 ya. Y3 adalah 6. Kemudian Z3 adalah 6 ya. Oke. Maka dia akan di mirror berdasarkan cermin ini ya. Oke, kira-kira begitu.